Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta tahun 2022, untuk jenjang SMP dan SMA. Syarat utama calon peserta didik baru atau CPDB, yang dapat mengikuti PPDB tahun pelajaran 2022-2023 adalah, warga Provinsi DKI Jakarta, yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selambat-lambatnya tanggal 1 Juni tahun 2021. Untuk jenjang SMP, yang pertama, CPDB berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Yang kedua, CPDB telah lulus SD atau bentuk lain yang sederajat, seperti madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Untuk jenjang SMA, syarat pertama, berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Syarat kedua, telah lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat, seperti madrasah sanawiyah. Ketiga, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Berikut adalah timeline atau lini masa, proses PPDB. Pra-pendaftaran untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK, adalah tanggal 17 Mei sampai tanggal 14 Juni tahun 2022. Pengajuan akun untuk jenjang SD, mulai tanggal 17 Mei tahun 2022. Untuk jenjang SMP, yaitu mulai tanggal 23 Mei tahun 2022. Sedangkan untuk jenjang SMA dan SMK, dimulai tanggal 30 Mei tahun 2022. Pada 13 sampai 17 Juni tahun 2022, yaitu PPDB jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik, untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. PPDB jalur afirmasi prioritas 1 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan PPDB bersama tahap 1 untuk jenjang SMA dan SMK. Tanggal 13 Juni sampai tanggal 1 Juli tahun 2022 adalah PPDB jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Selanjutnya pada tanggal 20 sampai 24 Juni tahun 2022 adalah PPDB jalur afirmasi prioritas 2 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta PPDB bersama tahap 2 untuk jenjang SMA dan SMK. Tanggal 27 Juni sampai tanggal 1 Juli tahun 2022 adalah PPDB jalur zonasi. Terakhir, tanggal 4 sampai 8 Juli tahun 2022 adalah pelaksanaan PPDB tahap 2. Untuk kuota masing-masing jalur pada jenjang SMP dan SMA adalah sebagai berikut. Untuk jalur zonasi, memiliki kuota paling besar, yaitu 50% dari daya tampung. Jalur afirmasi, kuotanya 15%. Jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru, 2%. Jalur prestasi non-akademik, 5%. Terakhir jalur prestasi akademik, yaitu 18%. Tabel di bawah ini merupakan daya tampung SMP dan SMA negeri di DKI Jakarta, beserta rincian daya tampung untuk tiap-tiap jalur PPDB. Berikut penjelasan dari masing-masing jalur PPDB jenjang SMP dan SMA. Yang pertama adalah jalur prestasi. Jalur prestasi memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh, dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan non-akademik. Kriteria seleksi jalur prestasi adalah, nilai rapor, persentil nilai rapor di sekolah asal, prestasi bidang akademik yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan, prestasi bidang non-akademik yaitu berupa sertifikat kejuaraan, pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK,
dan pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler. Terakhir adalah persentil non-akademik di sekolah asal. Indikator dan persentase untuk jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik adalah sebagai berikut. Indikator nilai rapor, di jalur prestasi akademik memiliki bobot 30%, sedangkan di jalur prestasi non-akademik memiliki bobot 10%. Indikator persentil nilai rapor, di jalur prestasi akademik memiliki bobot 30%, sedangkan di jalur prestasi non-akademik memiliki bobot 5%. Indikator prestasi bidang akademik, di jalur prestasi akademik memiliki bobot 30%, sedangkan di jalur prestasi non-akademik memiliki bobot 5%. Indikator prestasi bidang non-akademik, di jalur prestasi akademik memiliki bobot 5%, sedangkan di jalur prestasi non-akademik memiliki bobot 40%. Indikator persentil prestasi bidang non-akademik, di jalur prestasi akademik memiliki bobot 5%, sedangkan di jalur prestasi non-akademik memiliki bobot 40%. Dari sini bisa kita lihat bahwa, untuk jalur prestasi akademik, bobot untuk prestasi akademik lebih besar. Sedangkan untuk jalur prestasi non-akademik, bobot untuk prestasi non-akademik lebih besar. Untuk penjelasan yang lebih detail serta bagaimana simulasi perhitungan nilai prestasi, silakan tonton video tentang jalur prestasi PPDB DKI Jakarta tahun 2022, link ada di deskripsi. Jalur kedua adalah afirmasi. Afirmasi prioritas pertama yaitu, anak panti, anak penyandang disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19, dan anak penerima KJP plus sekaligus penerima PIP. Afirmasi prioritas kedua yaitu, anak penerima KJP plus yang masih aktif, anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pengemudi Jaklingko, dan anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ. Mekanisme seleksinya adalah, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi menggunakan zonasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Ketiga adalah jalur zonasi, yang merupakan kuota terbesar yaitu 50%. Untuk jalur zonasi, CPDB hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan daftar zona sekolah, yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 440 Tahun 2022, tentang daftar zona sekolah untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Peluang calon peserta didik baru ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Zona prioritas pertama, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah, atau CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT sekolah. Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. Dan zona prioritas ketiga, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Jika pendaftar melebihi daya tampung, maka diseleksi antar CPDB dalam kelompok prioritas tersebut berdasarkan usia dari usia tertua ke usia termuda, pilihan sekolah CPDB, dan waktu mendaftar. Untuk penjelasan yang lebih detail tentang PPDB jalur zonasi, silakan tonton video tentang jalur zonasi PPDB DKI Jakarta tahun 2022, link ada di deskripsi. Jalur keempat adalah jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Jalur ini diperuntukkan untuk CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Sedangkan untuk CPDB anak guru, dapat memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Jika jumlah pendaftar di jalur ini melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan pembobotan indeks prestasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Terakhir adalah PPDB bersama, dengan melibatkan SMA dan SMK swasta.
Jalur ini dilatar belakangi oleh daya tampung yang terdapat pada sekolah negeri masih kurang, terutama dari SMA dan SMK negeri. Tujuan PPDB bersama adalah untuk meningkatkan daya tampung melalui pelibatan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, serta meningkatkan kesetaraan mutu. Lantas, siapa saja yang bisa ikut PPDB bersama? CPDB yang dapat mengikuti PPDB bersama adalah CPDB pemegang KJP Plus sekaligus PIP yang berdomisili di Jakarta. Bagi calon peserta didik yang diterima di sekolah swasta melalui PPDB bersama, mendapatkan pembiayaan untuk uang pangkal dan SPP selama 3 tahun. Jadi, selama 3 tahun peserta didik pada PPDB bersama, tidak boleh dipungut biaya apapun. Tabel ini menunjukkan daya tampung PPDB bersama, yaitu sebanyak 108 sekolah SMA, dan 152 sekolah SMK, dengan jumlah daya tampung sebanyak 6.909 peserta didik. Demikian penjelasan tentang PPDB DKI Jakarta tahun 2022 untuk jenjang SMP dan SMA. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah untuk kita berdiskusi. Salam sukses untuk para CPDB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.